daging. Itu. Perhatikan gambar. Ya. Lihat dulu gambarnya. Kira-kira dia ini cerita ugly dan clear. Apa itu daging? Bebek. Bisa ditebak bebek yang seperti apa? Bebeknya dibully. Dibully aja bebeknya. Bebek jelek, jelek. Guru Bahasa Inggris pada Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah. Nur Eryani memaparkan pesan moral terkait pembelajaran naratif teks menggunakan media puzzle tentang Dongeng The Ugly Duckling atau Si Bebek Buruk Rupa pada Jumat 10 Oktober 2025. Di ruang kelas, Nur Eryani menjelaskan dengan cara membuat beberapa puzzle dari adegan-adegan penting dalam cerita. Setiap puzzle, yang terdiri dari beberapa gambar atau potongan, akan mewakili setiap babak cerita, seperti saat ia ditolak, mengembara, bertemu dengan angsa lain, dan akhirnya menemukan jati dirinya sebagai angsa yang indah. Adapun langkah-langkah penggunaan media puzzle yang bercerita dongeng, Si Bebek Buruk Rupa, menjadi 5 bagian, yakni bagian 1, kelahiran dan penolakan dari saudara-saudaranya karena berbeda rupa. Bagian 2, saat ia melarikan diri dari rumah dan kesendiriannya selama musim dingin, terangnya. Yeyen menambahkan untuk bagian 3, pertemuan dengan hewan lain dan pengalaman-pengalaman buruk yang dialaminya. Bagian 4, bertemu dengan kawanan angsa dan melihat bayangannya di danau. Bagian 5, pengakuan dan transformasi menjadi angsa yang cantik. Lebih lanjut Yen menambahkan setelah semua puzzle tersusun, siswa kelas 8 diajak berdiskusi pesan moral yang tersirat pada dongeng, Si Bebek Buruk Rupa. Dengan cara ini, siswa kelas 8D akan belajar memahami cerita secara lebih mendalam dan kreatif melalui media puzzle yang menyenangkan. Yen menekankan pesan moral utama dari dongeng The Ugly Duckling adalah, jangan menilai dari penampilan karena penampilan fisik bisa menipu, dan kecantikan sejati bukanlah sekadar lahiriah, melainkan juga tentang keberanian, kebaikan, dan siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan fisiknya, karena kecantikan sejati berasal dari dalam diri. Selain itu, cerita ini mengajarkan penerimaan diri, pentingnya menemukan kelompok yang tepat untuk diri kita, dan bahwa masa kecil yang sulit tidak harus menentukan masa depan. Pukasnya. Diberi makan. Makan siapa yang makan? Makan. Apa diberi makan oleh tikus? Apa yang makan? Tadi ke hutan mau dimakan jadi. Habis itu pergi ke sebuah rumah, tapi sayangnya ada anjing dan anjing ada rumah tidak suka. Dan pergi ke mana dia? Pergi ke gua. Ke gua? Oh iya. Ketemu siapa dia? Tikus. Dan ada musim winter. Winter musim apa nak? Salju. Dingin. Musim dingin, diamlah ia di dalam gua bersama tikus di DPR. Jadi berteman dengan tikus dia. Akhirnya makan diberi oleh kira-kira apa sih? Ini semi. Spring. Wih, mana? Daging-dagingnya. Wow. Jadi angsa. Oh dia jadi besar. Sudah besar. Sudah jadi besar. Ya udah jadi kenal. Kira apa yang terjadi kepada si Agling dan Gling? Jadi angsa yang cantik. Bisa dilihat dia berubah menjadi angsa yang cantik. Selama dia di dalam musim dingin, dia tumbuh berubah menjadi angsa berubah yang asalnya jadi jelek tadi biru, akhirnya berubah dilebar jadi hitam, jadi angsa putih, jadi angsa yang cantik. Jadi tidak semua yang angsa itu menjadi cantik. Dan setelah itu angsanya pakai. Nah, orang yang melihatnya merasa
senang, berjujur. Kita kalau melihat angsa suka warnanya putih. Apa yang bisa kita petik dari sini? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Jangan marah orang. Jangan marah orang. Don't judge. Don't judge. Jangan artinya jangan menilai dari covernya, dari luarnya saja. Yang asalnya jelek bisa berubah jadi berarti kalau berteman jangan pilih-pilih. Tapi dalamnya itu bagus, dia baik, dia pintar. Karena jangan menilai orang dari luarnya saja. Kelihatannya itu jahat, ternyata hatinya baik. Tidak semua kelihatan baik, tapi bisa juga hatinya jahat. Apalagi yang bisa diambil dari pelajarannya dari cerita ini? Jangan. Iya, yang insecure terlalu insecure boleh, tapi jangan terlalu merasa rendah diri. Kalau rendah dirinya yang bagus ya kayak kita misalnya kadang-kadang bisa sombong. Kak, misalnya yang apa yang kita pakai, apa yang bisa kita dapat itu ditanggapi misalnya prestasi dengan sesuatu yang biasa saja, tidak sombong. Kalau kita terlalu insecure, kita bagus juga terlalu rendah diri, sedikit suka, sedikit malu, sedikit tidak mau. Semua perlu proses. Jadi kalau misalnya disuruh tampil, maka belajarlah percaya diri. Karena tadi tidak semua yang kelihatan jelek adalah jelek. Nah, saya tahu dalamnya adalah bagus, baik. Oke, sampai sini ingin tanyakan tentang. Nah, ini tadi kalau kita lihat di awal, jadi karakternya siapa nak? Bebek dan bebek. Karakter utamanya adalah bebek yang jelek tadi karakternya. Di karakter yang lain siapa? Ada ibu bebek, ada Asa, ibu ayam, bapak ayam. Tempatnya di mana kira-kira? Di kandang ayam. Kandang bebek. Di rumah bebek. Kandang bebek. Nah, di rumah ayam. Pesan moral tambahan. Waktu untuk berkembang berbeda-beda, setiap orang berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Si bebek buruk rupa bukan berarti salah karena ia berbeda, melainkan hanya tumbuh dan matang di waktu yang berbeda. Ada harapan dan tempat untuk semua orang. Terlepas dari apa yang dikatakan orang lain, setiap orang berharga dan akan menemukan tempat di mana mereka akan diterima dan bahagia. Editor Humas MTSN 3 HST An-Nur Sufi. Ini contohnya ini baru satu nanti. Ini contoh tentang narasi. Jelas banyak sebetulnya. Ini bisa disampaikan bahwa ini adalah salah satu contoh dari teks. Berarti berdasarkan dong. Bahwa ini tidak hanya sebagai penghibur, tapi juga memberikan pelajaran kepada diri kita sendiri. Oke, jangan tanya lagi. Ya.